Perkenalkan, nama saya Paulus Musa Rumaniowi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep ekonomi dan kasus dalam industri kelistrikan. Konsep dasar ekonomi dalam kelistrikan itu ada 3. Yang pertama itu penawaran dan permintaan, yaitu pertumbuhan ekonomi meningkatnya peminatan listrik. Harga bahan bakar mempengaruhi penawaran. Yang kedua itu ada elastisitas harga, yaitu inelastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Kenaikan tarif listrik menurunkan konsumsi rumah tangga dan industri sebesar 5% setelah kenaikan tarif 10%. Lalu yang ketiga ada biaya produksi, biaya tetap dalam kurung ini pembangkit, dan biaya variabel yaitu bahan bakar. Nah, biaya PLTS turun 60% dalam 10 tahun terakhir. Lalu ada struktur pasar ketenaga listrikan. Yang pertama itu ada monopoli alami, yaitu transmisi dan distribusi seringkali merupakan monopoli PT PLN Persero, memegang monopoli di sebagian besar wilayah Indonesia. Yang kedua itu ada pasar grosir listrik, yaitu mekanisme pembentukan harga dan persaingan. Implementasi pasar grosir listrik Jawa Bali dan tantangannya. Yang ketiga itu ada regulasi dan deregulasi. Deregulasi berdampak terhadap efisiensi dan investasi. Pelajaran dari kasus deregulasi di negara lain misalkan Inggris. Lalu ada investasi dalam infrastruktur ketenaga listrikan. Yang pertama itu analisis biaya, manfaat, pertimbangan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu proyek. Yang kedua itu ada risiko investasi. Itu ada risiko politik, risiko pasar, dan risiko teknologi mempengaruhi investasi. Nah, perubahan regulasi pemerintahan juga penting mempengaruhi investasi tersebut. Yang ketiga itu ada pembiayaan proyek. Nah, pembiayaan proyek ini bisa dari peminjaman bank, obligasi, dan investasi langsung yang digunakan untuk membiayakan proyek tersebut. Lalu ada subsidi listrik. Nah, di sini ada 3 tujuan subsidi itu. Yang pertama itu ada keterjangkauan listrik bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, yang kedua itu ada dampak subsidi. Nah, dampak subsidi ini ada 3, itu ada distorsi pasar, yang kedua inefisiensi, dan yang ketiga itu beban anggaran negara. Nah, yang ketiga ini ada alternatif subsidi. Nah, ini tuh sama seperti perbandingan itu kayak subsidi langsung dengan subsidi tidak langsung. Nah, implementasi subsidi langsung bagi pelanggan listrik prabayar. Nah, lalu ada energi terbarukan dan keberlanjutan. Nah, di sini itu dia insentif seperti feed-in tarif, tax credit, dan kuota obligation. Lalu ada biaya lingkungan dimasukkan dalam perhitungan ekonomi, misalnya emisi karbon. Lalu ekonomi hijau menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui energi terbarukan. Efisiensi energi. Yang pertama itu potensi penghematan. Itu di sektor industri, rumah tangga, dan transportasi. Lalu ada kebijakan efisiensi, yaitu standar kinerja energi minimum atau SKEM, label energi, dan kampanye kesadaran. Yang ketiga itu ada manfaat efisiensi, itu mengurangi biaya listrik, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan daya saing. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu pemahaman konsep ekonomi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Deregulasi pasar listrik secara bertahap perlu dilakukan. Pemerintah harus memberi insentif yang lebih besar untuk energi terbarukan. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang efisiensi energi. Sekian dari saya dan terima kasih.